Walaupun kemungkinan besar yang bakal diadaptasi itu adalah kuasa elemental tahap ketiga, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Monsta bakal menghadirkan elemental fusion baru di arc kali ini. Dan bisa jadi nanti kita bakal melihat fusion antara Boboiboy Taufan dan Boboiboy Ice yang akan menjadi Boboiboy Blizzard. Yang hal ini akan menguntungkan sekali dari Boboiboy karena ia bisa memanipulasi badai es yang terjadi di planet itu. Sini biar aku coba. Cuh. Sim Salabim terbuka. Aku sudah berusaha semampuku. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nit yang seperti biasa akan menjawab pertanyaan kalian hasil dari hashtag Tanya Dong. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Nyaw. Pertanyaan yang pertama dari Rafael Abiga, hashtag Ditanya Dong. Kenapa pas di film Boboiboy Adudu dan Bagogo itu sama besar, terus kenapa di Boboiboy Galaxy Adudu dan Bagogo jadi beda besarnya? Sebenarnya hal ini wajar aja terjadi karena Adudu butuh penyesuaian karena ia selalu bertarung dengan Boboiboy. Kalau Adudu ukurannya tetap sama kayak yang dulu, nanti kesannya Boboiboy malah ngebully anak kecil. Sedangkan untuk Bagogo, ya wajar aja sih, Bagogo kan bukan villain sentral dalam animasi Boboiboy, yang bahkan terkadang ia malah membantu Boboiboy juga. Pertanyaan berikutnya dari GTS Bok G, kenapa Boboiboy gak bikin fusion lagi? Contoh gabungin Glacier dan Supra, kan jadi unik tuh. Gabungin 4 kekuatan dengan 2 tahap. Tolong jawab Nit, hashtag Nitanya Dong. Kalau ini sih gimana Monsta ya, mau gabungin berapa elemental pun ketentuannya tetap dibuat sama Monsta. Karena walaupun memang trademark ini terlihat menarik, apakah kita yang nonton gak bakal bosen terus nonton fusion lagi? Sementara yang kita butuhkan bukan hanya actionnya saja, tapi development karakter yang lebih baik, yang ketika kedua unsur tersebut digabungkan bakal menciptakan alur cerita yang menarik. Pertanyaan berikutnya dari Mo Aldi Eka Prasetya, hashtag Ditanya Dong. Kalau sudah tahu ditipu, kenapa Adudu masih mau beli senjata dari Bagogo? Perlu kita ketahui kalau si Bagogo adalah penjual senjata haram, yang bisa dibilang kalau Bagogo adalah penjual senjata ilegal. Jadi sepertinya harga senjata dari Bagogo itu normalnya itu murah-murah. Normalnya ya, cuman Bagogo itu kan penipu juga, jadi wajar aja harganya itu meledak-ledak. Ya walaupun si Bagogo itu memang penipu ulung, tapi senjata yang ia jual memang memiliki kualitas yang luar biasa hebat. Contohnya seperti robot muka lakus, atau konreaktor, atau si robot Pango itu, dan senjata-senjata yang pernah dijual ke Adudu yang lainnya. Pertanyaan berikutnya dari Timothy Josigar, hashtag Tanya Dong. Kira-kira kalau Boboiboy Halilintar fusion sama Boboiboy Taufan jadi apa? Please jawab, aku sus baru. Makasih udah sus kita. Kalau menurut Nit ya, Boboiboy Taufan dan Boboiboy Halilintar kalau berfusion tuh pantasnya jadi Boboiboy Badai atau Boboiboy Storm. Yang hal ini tuh make sense sekali dengan image dari Badai Taufan yang selalu dibarengi dengan sambaran Halilintar. Pertanyaan berikutnya dari Leni Pertiwi, hashtag Ditanya Dong. Apakah di Boboiboy Movie 3 nanti menjelaskan mengapa Adudu bisa mendapatkan Ochobot dan memperbaikinya? Tolong dijawab ya Kak Nit yang lucu. Kasih. Kalau menurut Nit sih, hal ini kayaknya gak mungkin sih kalau dijelasin lagi. Soalnya Boboiboy dan Ochobot itu sudah dapat part di movie 1 dan movie kedua. Yang sebenarnya hal ini bisa saja diceritakan dalam spin-off ataupun salah satu episode yang menjelaskan kembali tentang asal-usul dari Ochobot. Pertanyaan berikutnya dari Bu Sunari, hashtag Ditanya Dong. Kak Nit, kalau marah kok kayak hantu sampai Bang Nat aja takut? Enggak kok, Nit kan manis, cantik, dan imut. Gak kayak hantu, masa sih? Pertanyaan berikutnya dari Rafa Channel, hashtag Ditanya Dong. Kenapa Boboiboy Taufan tidak dapat fusion? Apakah elemental Taufan dianggap
jawab ya. Kalau menurut Nit ya, bukan masalah lemah atau kuatnya untuk fusion, melainkan ini cuman porsi mereka dapat jatah fusion. Yang di luar fusion itu, Boboiboy Taufan udah dapat kuasa tahap 3 duluan, berbeda sama elemental yang lain. Ini tuh hanya masalah waktu, kapan Monster akan mengeluarkan fusion dari Boboiboy Taufan dengan elemental yang lain. Pertanyaan berikutnya dari Asep Abdul Rahmat. Hashtag ditanya dong, yang lain pada kemana kah? Kok setiap hari cuman ada Bang Nat sama Kak Nit? Apakah yang lain sibuk atau sudah keluar dari Nasar Family? Semoga dijawab sama Kak Nit yang cantik atau Bang Nat yang ganteng. Jadi untuk anggota Nasarpedia yang lain memang udah nggak aktif lagi karena udah punya kesibukan masing-masing. Dan channel ini dikelola sama Bang Nat dan Nit. Ya walaupun channel ini hanya dikelola oleh kita berdua, tapi kita akan tetap semangat untuk menghibur kalian. Pertanyaan berikutnya dari Dauri Edits. Hashtag ditanya dong, apakah Boboiboy Beliung punya hoverboard kayak Boboiboy Taufan? Tolong jawab ya. Kalau menurut Nit, Boboiboy Beliung itu udah gak perlu hoverboard. Itu karena tanpa menggunakan senjata apapun, Boboiboy Beliung udah bisa terbang dengan sendirinya. Dengan kemampuan mengendalikan badai angin sebesar itu, tentunya Boboiboy Beliung lebih butuh senjata yang bisa ia masukkan ke dalam badai anginnya, sehingga menciptakan serangan yang jauh lebih kuat. Pertanyaan berikutnya dari Ilham 778. Hashtag tanya dong, kenapa Boboiboy The Movie 3 akan dikeluarkan di tahun 2023 atau tahun depan? Ya ini masalahnya soalnya pas produksi Monster itu terhambat oleh COVID-19. Ya walaupun sekarang COVID-19 itu sudah berakhir, tapi untuk membuat sebuah animasi itu perlu waktu dan proses agar animasi yang dihasilkan menjadi jauh lebih baik. Yang sebenarnya pada rencana awalnya Boboiboy The Movie 3 bakal mengudara tahun 2022. Tapi melihat jadwal penayangan dari Mekamato aja ngaret sampai sekarang belum diumumkan juga, yang tentunya hal itu juga berdampak kepada Boboiboy The Movie yang ikut ngaret dan si pembuatannya itu ikut tertunda. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimasu.